Oke, jadi seperti ini teman-teman. Tidak semua langkah-langkah yang terurut dan logis itu bisa kita sebut sebagai algoritma. Karena menurut Bapak Donald E. Knuth, kalau misalkan algoritma mau disebut sebagai algoritma, dia setidaknya harus memiliki 5 ciri utama. Yang pertama adalah Pythoness atau keterbatasan. Yang artinya apa? Yang artinya langkah-langkahnya harus punya ujung atau akhir dan berakhir setelah prosesnya selesai. Misalnya, kalau kita masak mie instan, ya kita rebus air, kemudian masukkan mie, tunggu matang, tiriskan, selesai, dan santap. Nggak seperti proses hukum di negeri ini, yang jalannya bisa muter bertahun-tahun, lalu tiba-tiba hilang dari berita tanpa kejelasan. Kemudian ciri yang kedua adalah definitiveness atau kepastian, yang artinya setiap langkah harus jelas, tepat, dan tidak ambigu. Contohnya, kalau kita membuat kopi, kita harus tahu nih kapan air panas dituang, berapa sendok gula yang dipakai, dan kapan harus diaduk. Beda banget sama pas bikin undang-undang yang untuk rakyat kecil aturannya kaku, kalau untuk pejabat malah fleksibel. Itu kan tidak menimbulkan kepastian ya. Kemudian yang ketiga adalah input ya atau masukan. Nah, ini artinya algoritma bisa punya 0 atau lebih data awal yang dibutuhkan sebelum berjalan. Contohnya, kalau bikin kue ya kita butuh tepung, gula, telur, dan mentega. Sedangkan di kasus korupsi, inputnya jelas-jelas ada, yaitu berupa bukti uang miliaran di koper atau kardus, tapi ya gitu, tiba-tiba bisa hilang, rusak, atau bahkan tidak sah, seolah-olah ya tahu sendirilah. Kemudian yang keempat ada output atau keluaran ya. Nah, ini itu artinya adalah setiap algoritma harus punya hasil akhir. Contohnya, kalau kita masak mie, yang keluar ya mie yang siap dimakan. Atau kalau misalkan kita membuat akun sosmed, maka hasil akhirnya adalah kita punya akun sosmed. Nah, beda halnya seperti sistem hukum di suatu negeri yang mana outputnya itu bukan keadilan, melainkan hukuman ringan, remisi, atau malah promosi jabatan yang terbaru bisa direkrut sebagai direktur utama. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas atau efektivitas. Nah, ini yang berarti setiap langkah harus realistis, masuk akal, dan bisa dikerjakan dalam waktu wajar. Misalnya, masak mie cuma 3 menit. Tapi kalau di negeri antah berantah, malah proses hukum bisa molor bertahun-tahun sampai masyarakat lupa kasusnya dan pelakunya sudah bebas jalan-jalan. Sehingga nih, kalau saja 5 ciri algoritma ini dipakai beneran dalam proses hukum, mungkin bukan cuma komputer ataupun algoritma kita yang berjalan efisien, tapi juga keadilan di negeri ini benar-benar terasa untuk rakyat. So, jadi seperti itu ciri dari algoritma.